guys, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan buat untuk memenuhi tugas ujian akhir dari mata kuliah model-model pembelajaran. Dosen pengampunya yaitu yang terhormat Ibu Dr. Rosita Wondal SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan, saya Susrinywati Sulo, mahasiswi semester 4 dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun Ternate. Jadi teman-teman, terdapat banyak sekali model-model pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam proses belajar mengajar. Ada model pembelajaran homeschooling dan lain sebagainya. Di sini secara khusus saya akan membahas mengenai model pembelajaran konstruktivisme. Jadi dalam proses pembelajaran itu secara substansial dapat dimaknai sebagai suatu proses pengembangan moral, keagamaan, aktivitas dan kreativitas siswa melalui berbagai interaksi edukatif dan pengalaman belajar. Namun demikian, pada tataran implementasinya, proses pembelajaran masih banyak sekali mengabaikan aktivitas serta kreativitas siswa. Fenomena seperti ini antara lain disebabkan oleh karena penerapan model dan sistem pembelajaran yang lebih banyak menekankan pada penguasaan kognitif serta proses pembelajaran yang terpusat pada aktivitas guru di kelas, sehingga keberadaan siswa terkadang di kelas itu hanya menjadi objek. Siswa hanya menunggu uraian, mencatat, dan hanya menghafal tanpa memahami maksud dari materi atau pembelajaran yang diberikan. Jadi untuk itulah mengapa konstruktivisme ini lahir. Jadi konstruktivisme ini dia berbanding terbalik dengan model-model pembelajaran lainnya, di mana siswa menjadi pusat pembelajaran. Jadi siswa lebih aktif daripada guru. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini saya akan memperlihatkan ke teman-teman siapa saja sih tokoh-tokoh konstruktivisme. Jadi tokoh-tokoh konstruktivisme itu ada Vygotsky, ada Piaget, ada J. Dewey, dan tentu saja ada J. Brunner. Jadi kita hanya bahas sekilas saja, kita hanya mengetahui saja tokoh-tokoh konstruktivisme. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inti konstruktivisme. Jadi teman-teman, dalam pembelajaran konstruktivisme itu teman-teman harus tahu bahwa pengalaman dijadikan sebagai sumber utama bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan. Jadi pengalaman di sini menjadi sumber pengetahuan dalam teori konstruktivisme. Selanjutnya, konstruktivisme. Konstruktivisme kata dasarnya konstruk, di mana konstruk dia bersifat membangun atau menciptakan. Jadi dalam model pembelajaran ini siswalah yang akan mengkonstruk, atau siswa yang akan menciptakan pembelajaran itu melalui pengalaman yang mereka dapat. Jadi model konstruktivisme ini merupakan model pembelajaran yang mengutamakan siswa secara aktif. Mereka membangun pembelajaran mereka sendiri melalui pengalaman yang mereka dapat. Selanjutnya, dalam model konstruktivisme ini guru itu hanya berperan sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik agar aktif membangun pengetahuannya. Jadi pembelajaran ini tidak berpusat pada guru, tetapi dalam pembelajaran konstruktivisme ini dia berpusat pada siswa. Jadi siswa yang mengkonstruk pengetahuan sendiri melalui pengalaman yang mereka dapat. Guru hanya
berperan sebagai fasilitator. Oke guys, dalam setiap model-model pembelajaran pasti saja ada kelebihan dan kekurangan. Misalnya dalam model pembelajaran konstruktivisme ini, kelebihannya yaitu melalui model konstruktivisme siswa dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan mampu memecahkan masalah mereka. Selanjutnya, siswa menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Selanjutnya, dalam pembelajaran ini melatih siswa untuk bekerja sama dan siswa terlibat langsung. Seperti ini tadi ya, siswa belajar melalui pengalaman. Jadi siswa tuh terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Selanjutnya, dalam konstruktivisme juga melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Siswa dilatih berpikir kritis karena di sini jelas karena siswa mereka mengkonstruksi pikiran mereka sendiri, sehingga siswa dipaksa untuk berpikir lebih ekstra, lebih kritis untuk memecahkan masalah. Selain kelebihan dari konstruktivisme, ada juga kekurangan dari teori konstruktivisme ini, yaitu karena siswa membuat pengetahuan dan ide mereka sendiri. Oleh karena itu terkadang pendapat siswa dia berbanding terbalik atau dia berbeda dengan pendapat para ahli. Selanjutnya, karena teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri, sehingga hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, karena bagaimanapun juga pengetahuan siswa kan terbatas, sehingga siswa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengelola atau membangun pengetahuan mereka. Selanjutnya adalah keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan ini dipengaruhi oleh kondisi sekolah atau kondisi di mana siswa itu berada. Jadi ini kelemahan-kelemahan dari teori konstruktivisme. Namun dari kelemahan-kelemahan ini dapat kita siasati atau dapat kita atasi dengan beberapa cara yang di sini telah saya rangkum menjadi 4 cara. Yang pertama yaitu guru harus menjadi fasilitator yang baik. Nah, di sini karena dalam teori pembelajaran ini guru bersifat hanya menjadi fasilitator dan siswa menjadi pusat atau sentra dalam pembelajaran, sehingga guru itu harus bisa memonitori atau menjadi fasilitator sehingga pada saat pembelajaran berlangsung siswa tidak maksudnya dia tetap pada jalur, tetap terarah begitu pembelajarannya. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu dengan cara sediakan fasilitas seperti internet dan lain-lain. Jadi misalnya dalam suatu lembaga sekolah itu sekolah harus menyediakan fasilitas yang memadai agar siswa pun secara leluasa dapat mengakses dan mengetahui serta mencari tahu sendiri apa sih yang ingin dia pelajari, apa sih yang ingin dia ketahui, seperti itu. Selanjutnya adalah menyediakan lingkungan yang kondusif, dan yang terakhir adalah lakukan evaluasi. Nah, ini yang poin terakhir ini penting sekali agar baik siswa maupun guru kita dapat mengetahui perkembangan siswa itu sampai di mana dan apa-apa saja yang perlu dibenahi dari misalnya dari pembelajaran yang telah dilewati, apa yang perlu dibenahi dan apa yang terus harus dipertahankan dan dikembangkan. Ya, mungkin sekian pemaparan materi dari saya mengenai model pembelajaran konstruktivisme. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga melalui pembelajaran
video pembelajaran yang singkat ini dapat membawa manfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Terima kasih.